Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini, kita akan mempelajari mata kuliah yaitu organisasi dan arsitektur komputer. Ya, ini mata kuliah yang diampu di semester 1 ya. Oke, dan untuk kali ini kita memasuki ke pertemuan yang ke-9 ya. Di sini kita akan bahas tentang tentang pipeline ya. Nah, pipeline sering digunakan dalam arsitektur komputer ya, dalam kaitannya untuk cara kerja di dalam sebuah sistem komputer ya. Ini ada istilah pipeline ya. Oke, sekarang kita ketahui dulu ya untuk pengertian atau definisi dari pipeline ya. Nah, di sini adalah pipeline merupakan teknik ya, teknik memecah suatu proses yang berurutan ya. Jadi di sini ada teknik pemecahan ya, yang memecahkan suatu proses yang berurutan ya. Terus ke dalam suboperasi. Nah, nanti dibuat menjadi bagian-bagian ya. Dengan setiap subproses dieksekusi dalam segmen khusus yang bekerja secara bersamaan dengan segmen-segmen lainnya. Itu ya, ini untuk cara kerja dari pipeline ya. Oke. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke perumpamaan. Di sini adalah ada proses pencucian baju ya. Nah, untuk teknik kerja dari pipeline saya akan bandingkan 3 ya. Jadi 3 teknik pemrosesan ya. Yang pertama adalah sekuensial, terus yang kedua paralel, dan yang ketiga yaitu pipeline. Oke, ini kita umpamakan di sini proses pencucian baju ya. Nah, di sini ada Ani ya, dengan keranjangnya ya, Ani keranjang baju kotor maksudnya ya. Ada Ani, ada keranjang Budi, ada keranjang Cindi, dan ada keranjang Dani ya. Dan terus di sini masing-masing mempunyai sekeranjang baju kotor yang harus dicuci ya. Nah, terus nanti kalau sudah dicuci, dikeringkan dan kemudian disetrika. Ini ibaratnya di laundry ya. Jadi proses pencuciannya ya. Jadi mulai dari mencuci, terus dikeringkan, lalu disetrika gitu. Nah, kita uraikan di sini ya pekerjaannya, yaitu ada 4 keranjang baju kotor miliknya Ani, miliknya Budi, miliknya Cindy, dan miliknya Dani. Jadi ada 4 cucian. Nah, kalau kita jabarkan di sini ya, dalam pengerjaannya ya, pengerjaan yang sesungguhnya berarti ya, per tahapan ya. Tahapannya itu kan ada pencucian, ada pengeringan, dan ada penyetrikaan ya. Untuk pekerjaan yang pertama pencucian butuh 40 menit. Nah, itu ya untuk mencuci. Terus untuk mengeringkan butuh 30 menit. Dan sedangkan untuk setrikanya yaitu butuh 20 menit ya. Jadi satu keranjang itu butuh 90 menit gitu ya. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana teknik pemrosesan
menggunakan sekuensial, menggunakan paralel, dan menggunakan pipeline. Tapi yang untuk saat ini organisasi dan arsitektur komputer lebih banyak menggunakan metode kerjanya atau teknik pemrosesannya itu menggunakan pipeline. Oke, ini ya contoh pertama ya. Nah, kita menggunakan teknik pemrosesan sekuensial. Nah, kalau di sini kita tuliskan laundry sekuensial ya, dengan 4 cucian ya. Nah, di sini kita urutkan ya. Baju kotor pertama, baju kotor kedua B ya, baju kotor ketiga C, baju kotor keempat D ya. Nah, terus di sini kita tuliskan ya untuk baju kotor yang pertama, karena di sini kondisinya ya, kondisi mesin cuci yang ada di laundry ini cuma ada satu ya, dan satu orang ya, gitu ya. Makanya nanti di sini kalau menggunakan sekuensial kita harus mencuci dulu, ini yang warna kuning ya, mencuci dulu 40 menit, terus mengeringkan 30 menit, terus menyetrikanya 20 menit. Nah, terus di sini membutuhkan 90 menit. Nah, kalau sudah selesai, baru diulangi untuk baju kotor yang kedua, ya B, sama prosesnya ya, 40, 30, 20. Terus dilanjutkan dengan cucian yang ketiga, C, 40, 30, 20, sampai dengan yang D, sama ya, 40, 30, 20. Yang masing-masing membutuhkan yaitu 90 menit. Nah, jadi proses laundry 4 cucian secara sekuensial membutuhkan satu mesin cuci, satu pengering, dan satu tukang setrika. Maka totalnya adalah 4 kali 90 menit ya. Nah, ini berarti prosesnya butuh waktu lama ya. Nah, ini biasanya arsitektur komputer yang lama ya, atau yang jadul prosesnya seperti ini ya. Terus yang kedua yaitu dengan teknik pemrosesan paralel, atau di sini kita tuliskan laundry paralel untuk 4 cucian. Nah, di sini kita urutkan A, B, C, D ya, ini baju kotornya ya, yang punya Ani, punya Budi, punya Cindy, dan punya Dani ya. Oke, ini untuk memprosesnya ya. Untuk memproses laundry 4 cucian secara paralel, berarti nanti di sini membutuhkan 4 mesin cuci, 4 pengering, dan 4 orang penyetrika ya. Nah, tadi dilakukan secara bersamaan di sini ya. Dilakukan secara bersamaan, terus butuh waktunya adalah 90 menit ya. Nah, akan tetapi di sini akan boros dengan perangkatnya ya. Perangkatnya lebih banyak. Kalau kita lihat dari sini 4 mesin cuci, 4 pengering, berarti ada 8 mesin cuci ya. Terus nanti untuk pekerjanya ada 4 orang ya, yaitu orang yang menyetrika itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari sini waktunya lebih pendek ya, lebih cepat, tapi membutuhkan alat dan personil yang lebih banyak gitu. Itu yang dikatakan sebagai teknik pemroses paralel ya. Di komputer juga ada yang seperti itu. Nah, terus berbeda dengan teknik pemroses pipeline ya. Nah, di sini sama ya. Kembali ke awal ya. Jadi membutuhkan satu mesin cuci,
satu pengering dan satu orang penyetrika. Berarti lebih ngirit ya. Dan waktunya ya, nah ini kita lihat waktunya ya, karena ini pipeline ya. Nah yang pertama dilakukan dengan mencuci dulu selama 40 menit ya. 40 menit ini selesai ya. Ini selesai kan otomatis melakukan pengeringan ya. Oke, melakukan pengeringan. Ya, pengeringan kan butuh berapa? Butuh 30 menit ya. Pengeringan butuh apa? Butuh 30 menit. Dan dalam proses pengeringan itu kita bisa melakukan untuk mencuci ya. Proses untuk mencuci karena ini masih ada sisa 10 menit ya. Sisa 10 menit. Jadi bisa untuk melakukan ini ya, melakukan pengeringan ya selama 10 menit, nanti dilanjutkan ya. Terus selesai kayak itu ya, selesai mengeringkan ya, setelah mencuci nanti dilanjutkan dengan ini ya, dengan pengeringan ya, tapi menggunakan ranjang kotor yang pertama gitu, dan sampai dengan baju kotor yang keempat. Nah prosesnya seperti ini itu ya. Jadi nanti di sini hanya membutuhkan satu mesin cuci, satu pengering, satu penyetrika. Kalau kita total di sini berarti 6 kali 40 menit ya. 6 kali 40 menit, nah berarti waktu yang dibutuhkan adalah yaitu 240 menit ya, dengan memanfaatkan satu mesin cuci, satu pengering, dan satu orang penyetrika. Dan untuk saat ini kebanyakan teknik pemrosesan menggunakan pipeline ya. Kalau yang menggunakan paralel masih sudah tidak ada ya, atau jarang, apalagi yang sekuensial ya, yang banyak sekali memerlukan waktu ya, atau pemrosesannya lama ya. Oke, itu yang kaitannya dengan pipeline ya. Terus kalau kita bandingkan dengan sekuensial dan pipeline ya. Kalau sekuensial itu pekerjaan berikutnya baru bisa dimulai setelah pekerjaan sebelumnya selesai. Nah, itu yang di teknik pemrosesan sekuensial ya. Jadi harus diselesaikan dulu pekerjaan pertama. Kalau sudah selesai baru pekerjaan kedua. Nah, terus ketiga baru keempat. Ya. Ini biasanya komputer-komputer yang lama ya. Terus kalau yang baru dia sudah menggunakan metode teknik pemrosesan pipeline ya, yaitu dengan mengoverlap subpekerjaan, terus nanti pekerjaan berikutnya bisa dimulai tanpa menunggu selesainya pekerjaan sebelumnya gitu ya, yang seperti tadi ya. Nah ini ya, jadi tidak harus menunggu ini selesai karena karena mesin pengeringnya nganggur di sini ya, kita pakai aja ya. Gitu. Jadi lebih efektif untuk penggunaan dari satu mesin cuci dan satu pengering gitu ya. Oke, itu. Jadi kerjanya juga akan lebih efektif seperti ini. Nah, terus ini untuk perumusannya ya. Nah, yang perlu kita ketahui juga ini untuk proses Gantt chart-nya, yaitu diagram ruang waktu yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas proses pipeline-nya ya. Nah,
contoh yang pertama di sini untuk sebuah proses yang dapat didekomposisi menjadi 2 subproses. Nah, seperti ini, 2 proses seperti ini ya. Nah, terus nanti di sini untuk inputnya, ya inputnya di sini, terus ini untuk outputnya. Oke. Nah, ini kalau menggunakan 4 ruas, ya. Kalau 4 ruas. Kalau di sini kan ada K1T atau latensi. Latensi itu berarti pipeline itu belum menghasilkan output. Nah, kalau yang ini juga sama, belum menghasilkan output, ya. Nah, outputnya ini yang sudah mencapai di bagian atas, ya. Tuh. Nah, seperti halnya di sini ya, kita ibaratkan yang tadi, ya. Kalau ini sudah selesai sampai sini, berarti itu sudah dikatakan sebagai output yang pertama, gitu. Nah, ini ya. Ini perbandingan antara proses pipeline dan menggunakan proses non pipeline ya. Nah, ini. Di sini akan lebih banyak inputnya dan akan lebih banyak outputnya dibandingkan dengan yang non pipeline. Kalau dilihat dari sini, ini merupakan yang sekuensial ya. Jadi menunggu selesai pekerjaan pertama baru dilanjutkan dengan pekerjaan yang kedua dan sampai seterusnya. Oke, Oke. Saya kira itu dulu teman-teman mahasiswa kaitannya dengan konsep cara kerja pemrosesan pipeline ya. Dan untuk saat ini komputer, laptop ya kerja pemrosesannya menggunakan pipeline. Oke, saya kira itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.